Salam, puji nama Tuhan, Bapak harap semuanya kabarnya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kalau minggu lalu kalian telah belajar tentang keadilan dan perdamaian dalam keluarga, maka kita akan melanjutkan materi ini ya. Adapun Bapak harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian berdoa dulu. Setelah selesai kalian berdoa, maka kalian lanjut untuk mendengarkan materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, dari keadilan dan perdamaian ya ini merupakan suatu kebutuhan ya. Karena kalau misalnya di sebuah negara atau di sebuah wilayah, kalau tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian, maka sudah pasti masyarakat itu akan punah. Kenapa? Karena masing-masing orang akan mempertahankan hidupnya sendiri. Karena merasa tidak ada keadilan, karena merasa tidak ada kedamaian, maka orang bisa saling menyerang. Atau dengan kata lain, ada konflik ya atau ada perang. Nah, untuk menciptakan keadilan dan perdamaian tentu tidak mudah. Ya, karena apa yang dianggap oleh orang adil belum tentu adil buat orang yang lain lagi. Jadi sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah itu penyerahan diri ya secara total kepada Tuhan Allah. Keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip. Ya, jadi tolok ukurnya adalah kepada Tuhan, ya. Kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, persaudaraan ya untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Tentunya keadilan memerlukan kasih. Nah, perdamaian itu artinya sebagai situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun, pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Contohnya dalam keluarga ya, ini kan kita bahas tentang keluarga ya. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, saling curiga, saling menuduh. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kondusif, ya baik ya. Nah, dalam pemahaman semacam ini yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut ya sudah dengan sengaja berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan. Apakah orang-orang tersebut sudah sengaja menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan kedamaian. Nah, makanya sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, kita harus lebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Nah, inilah kuncinya ya, atau dasarnya bahwa saat kita berdamai dengan Tuhan, saat kita meminta ampun kepada Tuhan, maka sudah pasti akan ada kedamaian di lingkungan kita. Nah, mungkin kalian sudah menjawab pertanyaan ini ya. Bagi yang belum mengumpulkan, kalian bisa segera mengumpulkan jawabannya. Nah, yang kedua ya dari keadilan dan perdamaian itu tentunya ada yang harus kita teladani. Nah, yang kita teladani adalah teladan Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu dikatakan harus membawa damai. Jadi bukan hanya perkataan saja, tapi benar-benar dilakukan dan dikerjakan. Berdamai dengan Tuhan, sehingga bisa berdamai dengan sesama. Ya, dalam kitab Nabi Mika, pasal 5 ayat 4 dikatakan, dia menjadi damai sejahtera. Dia siapa? Dia itu merujuk kepada Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Ini yang menjadi pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau menjadi manusia yang hina. Tapi tidak berdosa. Jadi ini adalah contoh yang dilakukan atau teladan yang dilakukan dan dikerjakan langsung oleh Tuhan kita. Lihat ya dalam satu kasus dalam Yohanes 4 ayat 9 sampai 18. Di ayat tersebut kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi itu menjadi media atau jembatan ya, pendamai dengan orang Samaria. Karena orang Israel itu benci sekali sama orang Samaria.
Kenapa? Karena orang Samaria itu tidak punya Tuhan, orang kafir ya. Orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan. Jadi mereka merasa bahwa orang Samaria itu menjijikkan, najis. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus justru malah menjangkau mereka dengan berteman dengan mereka. Nah ini ya teladan bagi kita. Sudahkah kita di lingkungan kita yang menjadi pembawa damai? Ataukah kita masih membeda-bedakan antara kita dengan orang lain? Mungkin melalui hal-hal ya yang berbeda ya, ataukah mungkin dalam hal-hal yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi di rumah sendiri apakah kita sudah melakukan atau mengerjakan itu? Ya. Nah, kita bisa memulai dari rumah. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang-orang saudara-saudara kita, dengan orang tua kita ya, karena ada saja ya anak nggak suka sama orang tuanya. Anak kalau misalnya ditegur sama orang tuanya marah. Anak misalnya dimintai tolong oleh orang tuanya memberontak, tidak mau membantu. Ada lagi anak yang saat diberikan nasihat ya, jangan pacaran. Tapi karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar atau pacarnya itu baik, lalu dia bela-belain. Akhirnya sampai melawan orang tua. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita harus menciptakan kedamaian. Ya. Jadi perdamaian dalam keluarga itu harus benar-benar ada. Kalian lihat gambar ini ya, ini adalah gambar pertengkaran ya antar saudara. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak benar yang terjadi atas keluarga ya, saudara. Harusnya saudara itu saling mendukung, bukan seperti ini. Mungkin kalian menganggap ini bercanda ya. Bisa bercanda, tapi kadang-kadang bisa sampai ada yang menangis. Karena bercandanya kelewatan. Nah, ini ya, perdamaian dalam keluarga itu kita harus melihat pemahamannya secara cermat. Apakah dalam keluarga tersebut sudah berusaha menghapuskan bentuk kekerasan ataukah kata-kata kasar ya, mungkin berkata-kata yang tidak baik ya, dasar lo nggak pintar misalnya. Ini nggak boleh terjadi dalam keluarga ya, karena keadilan dan kedamaian itu harus tercipta dari rumah. Nah ini ada ya potongan teks cerita ya, dikatakan dari pendeta Alan dan Mary serta Nancy, Mike ya sini. Nah Bapak minta kalian untuk menjawab ini ya, nomor 1 sampai nomor 5 ya, apa yang menjadi penyebab timbulnya situasi tidak damai. Kedua, apa yang kamu tangkap dari peran Alan, Mary? Yang ketiga, menurut kamu ya, kasih tanggapannya artinya sesuai dengan tanggapan kalian masing-masing. Yang keempat, mengapa? Yang kelima, apa sumbangannya dapat kamu berikan untuk keadilan? Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa bertanya melalui WA group. Apabila masih kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui WA pribadi. Ya, jadi kalian baca dulu teks ini. Sudah membaca selesai, ini bisa di pause ya. Kalian bisa pause video ini. Setelah itu baru kalian jawab pertanyaan ini 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saat kalian menyelesaikan pembelajaran ini, Bapak harap kalian berdoa, ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan ya kepada kalian sampai detik ini. Kalaupun kalian lagi sakit, berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan. Ya, terima kasih buat perhatiannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Sehat terus, tetap percaya, tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.